Kui aku ora duwe rencana moro-moro apa cangkem kui mak pecodot Fir'aun, Haman, apa Koron kui itu ya. Itu di luar rencana saya dan sama sekali di luar kontrol saya. Maka tadi saya bikin video sama Sabrang judulnya Mbah Nun Kesambet, tolong dibaca. Kesambet itu adalah peristiwa di mana kita diangsupi sesuatu. Itu bisa iblis, bisa malaikat, bisa apa saja dari Allah gitu ya. Nah, kalau kita kan punya teori bahwa sesuatu yang masuk ke manusia dari Allah itu bisa 4 macam, atau siji hidayah, amr atau hidayah, atau idlal, atau tarkun, atau 5 bahkan, atau istidroj. Jadi metune video dari Bambang Wetan mak bedunduk kaya ngono kuwi itu. Pertanyaannya adalah kita belum tahu sekarang itu hidayah Allah apa saya disesatkan oleh iblis, apakah saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai berita yang lagi viral terkait sindiran dari MH Najib atau Cak Nun menyindir Jokowi sebagai Fir'aun. Dan ini menuai perhatian publik karena yang disinggung Cak Nun adalah seorang presiden. Namun dalam perkembangannya, Cak Nun akhirnya minta maaf atas pernyataannya tersebut. Dan bahkan di sidang di keluarga katanya seperti itu, disalah-salahkan apa yang disampaikan oleh Cak Nun. Dan Cak Nun sendiri kemarin juga sudah menyampaikan permohonan maafnya terkait apa yang disampaikan, di mana itu beliau lagi kesambet, katanya seperti itu, kesambet. Jadi kalau istilah kesambet itu biasanya orang yang lagi pingsan. Nah, ini dikatakan kesambet seperti itu. Karena ada beberapa orang dari Banteng Marhaen, kelompok Banteng Marhaen itu mau melaporkan kasus ini ke pihak berwajib. Tetapi kalau kita lihat dari keluarga Presiden Jokowi sendiri, Gibran Raka Buming Raka menyatakan tidak mempersoalkan lagi karena Cak Nunnya sudah minta maaf. Nah, pernyataan Fir'aun ini ternyata bukan hanya ditujukan kepada Jokowi. Sebelumnya ada juga yang menyatakan bahwa Anies itu Fir'aun. Namun bedanya Pak Anies tidak menanggapi isu-isu yang seperti itu. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari wartaekonomi.co.id. Heboh Cak Nun, ternyata Anies Baswedan juga disebut Fir'aun oleh pendukung Jokowi. Anies nggak baperan, pendukungnya tidak main lapor. MH Najib alias Cak Nun habis diserang para pendukung Jokowi soal heboh mirip Fir'aun, bahkan terancam dipolisikan. Kekinian terungkap juga pihak yang notaben pendukung Jokowi dan ikut mengecam Cak Nun ternyata pernah pula menyamakan Anies dengan Fir'aun. Mengenai hal ini, pakar hukum tata negara dan pengamat politik Refli Harun menyebut masalah tidak disukai oleh netizen dalam mengemukakan pendapat adalah perkara yang biasa. Tetapi ketika sudah mau dikriminalkan, maka itu jadi sesuatu yang harus segera direspon. Kalau cuma diserang netizen saja, tak ada masalah. Yang paling penting tak perlu dikriminalkan itu saja, kata Refli Harun pada hari Kamis 19 Januari 2023. Refli, apa yang terjadi pada Jokowi dan Anies yang disebut Fir'aun merupakan sebuah bentuk kritik, meski dengan penyampaian yang cukup tajam. Refli pun melihat sebuah perbedaan pada apa yang terjadi dengan Jokowi dan Anies soal Fir'aun ini. Menurut Refli, Anies tak terlalu memperdulikan hal semacam itu, plus para pendukungnya tak main lapor ke pihak kepolisian. Bedanya adalah Anies tidak baperan dan pendukungnya tidak pernah ngelaporin. Kalaupun dilaporin, tidak direspon juga, ujarnya. Refli menyinggung soal sikap anak Jokowi yang juga wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang menegaskan hal ini tidak perlu diperpanjang ke ranah kepolisian. Menurut Refli, gesekan antara anak bangsa
jangan mudah untuk dialihkan ke ranah hukum. Kalaupun sudah terlanjur, maka restoratif justice harus diutamakan. Kalaupun misalnya ada yang melaporkan, ya harus restoratif justice. Ini kan sesama anak bangsa yang bertengkar. Masa menggunakan instrumen kekuasaan untuk memenjarakannya, ungkapnya. Sebelumnya, Koordinator Gardu Banteng Marahaen GBM Sulaksono Wibowo menilai pernyataan Cak Nun terlalu berlebihan dan akan melaporkannya ke polisi. Kami nilai pernyataan Cak Nun menyebut Jokowi itu Fir'aun sudah keterlaluan dan telah menghina kepala negara dan pemerintah. Kami akan segera melaporkan Cak Nun ke Bariskim Mabes Polri, ujar Sulaksono dikutip dari laman Suara Nasional. Untuk diketahui, pendukung Jokowi yang mengecam Cak Nun perihal Fir'aun ini ternyata kedapatan menarasikan hal serupa yang mengarah kepada Anies Baswedan. Guntur Romli misalnya, ia menyindir Anies, kurang, Jakarta bebas dari cengkeraman Namrud dan Fir'aun yang gagal, tulis akun @muhammad_guntur_romli yang menyindir Anies yang waktu itu berakhir masa jabatannya. Kemudian penggiat media sosial Twitter Rudi Valinika @kurawa, ia saat itu menulis begini, kalau kalian membahas Fir'aun si gubernur zolim yang lusa sudah pensiun, maka siap-siap isi DM lo akan diserang dengan puluhan hinaan ancaman seperti gue di bawah ini, demikian cuitannya. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait pernyataan yang disampaikan Cak Nun ternyata juga merembet ke Anies Baswedan, karena Anies pernah disebut juga sebagai Fir'aun oleh kelompok tertentu atau narasi-narasi sejenis itu. Tetapi bedanya kalau Pak Anies ini tidak merespon hal-hal seperti itu, tidak memperpanjang atau mempersoalkan hal seperti itu. Kalau mempersoalkan hal seperti itu, maka ini bisa menjadi bumerang bagi kepala daerah tersebut. Jadi tidak perlu direspon. Hal-hal yang sifatnya negatif tidak perlu direspon. Tetap saja bekerja, tetap saja fokus pada tugas pokok fungsinya sebagai kepala daerah ataupun sebagai presiden, tetap fokus saja. Tidak usah menghiraukan hinaan cacian orang-orang yang mungkin hinaan cacian itu akhirnya menjadi salah. Seperti yang disampaikan oleh Cak Nun, mengkritik Pak Jokowi dengan kalimat narasi-narasi yang tidak tepat dan pada akhirnya beliaunya minta maaf. Mestinya kalau yang disampaikan Cak Nun itu benar, tidak perlu minta maaf. Kalau itu benar. Tetapi kalau itu tidak benar, akhirnya minta maaf. Ini kan merepotkan teman-teman, merepotkan orang yang mengatakan, sehingga Cak Nun ini membuat alasan kesambet. Jadi relevansinya apa yang disampaikan Cak Nun, akhirnya menyatakan seperti itu, kesambet. Jadi hal seperti itu saya pikir tidak perlu juga diperpanjang. Seperti yang disampaikan oleh Refli Harun, tidak perlu diperpanjang. Tidak perlu lapor-melapor. Nah, kalau sudah terlanjur dilaporkan, maka kedepankan yaitu restoratif justice. Restoratif justice itu artinya menyelesaikan masalah di luar hukum. Artinya bisa dengan kekeluargaan, bisa saling memaafkan, itu sebenarnya selesai. Karena masalahnya tidak serumit yang dibayangkan. Kalau mungkin itu hanya salah-salah kata, teman-teman, salah-salah kata, maka bisa diselesaikan, saling minta maaf dan itu selesai. Mestinya seperti itu. Dan hal seperti ini banyak teman terkait undang-undang ITE. Jadi undang-undang ITE itu salah ngomong sedikit dilaporkan dan sebagainya. Nah mestinya hal seperti ini bisa dilakukan dengan restoratif justice sesuai apa yang kemarin disampaikan oleh Kapolri. Tidak semua perkara itu harus berakhir dengan penjara, tetapi bisa dilakukan dengan restoratif justice, yaitu terkait pendekatan kekeluargaan. Dan kalau kita lihat pihak Gebiran juga sudah menyampaikan bahwa tidak perlu dipersoalkan, tidak usah diperpanjang. Itu artinya sudah selesai sampai di situ, apalagi Cak Nun sudah minta maaf. Mestinya ini cukup baik teman-teman dalam rangka pendekatan restoratif justice. Kalau sudah minta maaf ya dihentikan saja, itu tidak masalah. Dan itu juga berlaku kepada masalah-masalah yang semisal yang disampaikan oleh Cak Nun. Jadi itu teman-teman, Pak Anies pun juga pernah disebut sebagai Fir'aun juga, dan Pak Anies juga tidak merespon hal seperti itu.
Pak Anies tetap bekerja pada waktu itu sebagai Gubernur DKI Jakarta, menyelesaikan tugasnya, menyelesaikan program kerjanya sampai beliau berakhir sebagai Gubernur DKI Jakarta. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian, tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.